Tanpa terasa ya saya sudah ikut Tuhan, masuk di dalam full time sebagai hamba Tuhan, saudara terkasih. Sebelum saya khotbah saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan saya di sekuler, lalu menjadi hamba Tuhan. Sekarang ternyata udah masuk di dalam tahun yang ke-20 sekian saudara ya. Jadi saya pikir-pikir wah saya udah lama juga ya ikut Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. 24 tahun ternyata saudara. Dan yang ingin saya bagikan gini, sejak awal saya masuk di dalam pelayanan, kemudian saya senang sekali untuk di bagian konseling ya saudara. Jadi saya udah ketemu itu puluhan orang, bahkan mungkin ratusan orang ya selama 24 tahun. Banyak banget ya yang konseling atau yang minta didoakan, yang sharing kisah kehidupannya kepada saya. Dan selama 24 tahun saya bisa ambil kesimpulan saudara, bahwa setiap kita manusia selama kita masih bernafas, pasti kita akan mengalami yang namanya goncangan masalah dalam kehidupan. Ada amin saudara? Enggak peduli mau umur berapa, yang konseling ada yang anak umur 12, ada yang anak umur 17. Ada yang konseling baru nikah umur 24, ada yang konseling bahkan umur 80 tahun. Oma-oma juga mau konseling sudah terkasih. Ya artinya setiap kita Tuhan izinkan menghadapi goncangan. Kenapa? Karena saya yakin setiap goncangan kehidupan akan membawa kebaikan buat kita. Amin. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu mari kita lihat sudah terkasih di dalam Yohanes 16 ayat ke-33 kita mau baca sama-sama dengan suara yang nyaring, suara yang keras saudara. Biar iman kita bangkit dengar firman Tuhan. Karena udah terlalu banyak pendengaran-pendengaran kita terbuka untuk masalah dunia yang melemahkan kita. Firman Tuhan akan menguatkan. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ada amin saudara? Tuhan Yesus selama 3,5 tahun berjalan mengajar bersama dengan para murid-muridnya saudara terkasih. Dia membuktikan kepada para murid bahwa dia mampu melakukan mujizat. Apapun yang sedang dihadapi oleh para murid saudara terkasih, Tuhan Yesus menunjukkan jalan keluar. Tuhan Yesus menceritakan tentang kasih Bapa di surga. Tetapi pada saat menjelang Tuhan Yesus disalibkan, pada saat terjadinya hari yang ditunggu-tunggu itu saudara, yaitu dia harus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus mulai membagikan kepada para murid, mulai mengajarkan kepada mereka bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan para murid dan para murid akan mengalami dalam kehidupan mereka yang namanya penganiayaan, penderitaan dan tantangan saudara terkasih. Saudara, tentu saja para murid hatinya langsung deg-degan. Karena selama ini mereka enak-enak aja sama Tuhan Yesus. Waktu ngelihat orang kelaparan Tuhan Yesus bikin mujizat. Waktu ngelihat ada orang nangis minta disembuhkan sakit penyakit mereka tinggal bilang guru ada yang minta disembuhkan, kesembuhan terjadi. Tetapi saat itu saudara mereka seperti mendapatkan yang namanya goncangan, mendapatkan hantaman karena kok Tuhan yang selama ini ada bersama dengan aku akan meninggalkan aku saudara. Itu yang terjadi tetapi Tuhan memberitahukan jangan kamu lemah hati. Tetapi kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Kita percaya pesan yang sama bukan saja untuk para murid pada pagi hari ini. Tetapi pesan yang sama juga buat kita semua yang hadir di tempat ini. Ada amin saudara? Setiap kita akan mengalami yang namanya goncangan, mengalami hantaman, mengalami masalah di dalam kehidupan. Tetapi Tuhan berkata saat ini lewat firman Tuhan, kuatkan hati kita. Karena tidak ada satupun masalah yang mampu mengalahkan Tuhan kita. Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat menjadi lawan kita? Tuhan kita masih ada sampai sekarang. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ada amin saudara? Dia menyertai kita. Sehingga apapun hari ini goncangan di dalam kehidupan saudara semua. Baik di rumah tangga, keuangan, bisnis, pekerjaan, kehidupan, you name it semuanya.
Tuhan telah mengalahkan setiap tantangan itu. Amin. Sehingga kita akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kenapa Tuhan izinkan ada goncangan, saudara? Yang pertama, karena saat goncangan terjadi, kita bisa jadi mengukur kekuatan batiniah kita. Kalau kita lihat mobil, banyak mobil di pameran mobil, saudara, harganya macam-macam ya. Ada yang harganya murah, tapi modelnya keren banget. Ada yang kita lihat mobil-mobil Eropa, harganya mahal sekali. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya kerja di Astra International di BMW, saudara. Dari dulu harga mobil udah mahal banget ya, namanya harga mobil BMW. Tapi mobil-mobil murah zaman sekarang modelnya nggak kalah sama mobil-mobil BMW atau Mercedes, saudara. Modelnya keren-keren. Tapi yang membedakan apa, saudara? Yang membedakan pada saat terjadi hantaman, pada saat terjadi tabrakan, saudara. Disitulah kelihatan kualitas yang mahal beda sama yang murah. Karena yang murah sekalipun modelnya keren, mirip banget sama mobil mahal, tapi ketabrak dikit ringsek, saudara. Hancur. Saudara tahu kalau kita punya handphone ya, setiap kita sekarang udah pakai handphone ya tentunya ya. Saya baru baca artikelnya, coba saya buka ya saudara. Ternyata pada saat perusahaan handphone ngetes sebuah handphone, dikatakan handphone itu harus masuk ke dalam 10 kamar uji, bukan cuma sekali, 10 kamar uji. Terusnya dikatakan lagi, gadget itu mengalami bantingan 200 kali, dibanting 200 kali saudara. Kemudian untuk tombol powernya harus tahan uji, diujinya berapa kali? 200.000 kali. Dipencet, matiin, pencet, matiin, pencet, matiin, sudah terkasih ya. Sedangkan tombol volume diujinya 50.000 kali, saudara. Kenapa? Harus lolos uji. Jadi dari ujian yang ribuan itu ketahuan bahwa handphone itu kualitasnya kayak gimana, saudara. Dalam hidup kita juga sama. Ternyata Tuhan izinkan kita lewati goncangan, lewati hantaman, lewat masalah, lewat pergumulan, lewat apapun juga, masing-masing kita berbeda tantangan dalam hidupnya saudara, untuk melihat yang di dalam kita ini loh, saudara terkasih, manusia batiniah kita ini loh, tahan uji atau enggak sih? Manusia batiniah kita itu kuat enggak sih? Apa cuma penampakan kita kayak mobil murah yang keren, ke gereja keren, senyum kiri, senyum kanan. Pada saat tidak ada masalah, pada saat bisnis oke, pada saat suami baik-baik, udah pagi-pagi bilang, hai ma, aku udah transfer 100 juta. Wow, papa baik saudara. Atau pada saat segala-galanya serba oke dalam kehidupan. Tapi kemudian, pada saat dokter bilang Anda punya penyakit kronis. Dokter bilang mungkin Anda harus operasi gawat, harus segera. Pada saat surat PHK di depan mata. Pada saat lawan bisnis kita menghancurkan bisnis yang sudah kita bangun. Pada saat suami kita gak setia, istri kita gak setia. Disitulah saudara terlihat hantaman itu menghancurkan kita, atau kita muncul menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin saudara. Yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Betapa kuatnya kita atau tidak kuatnya kita, Anda yang bisa melihat. Karena pada saat kita hadapi yang namanya hantaman, bagaimana respon kita? Respon kita seperti apa? Baru kemarin saya dikasih lihat di berita saudara, ada mobil keserempet. Ternyata yang mobil keserempet ini mobil pengantin. Di dalamnya ada pengantin. Nah pengantin pria langsung keluar masih pakai baju pengantin. Padahal keserempet kecil, katanya keserempetnya nggak banyak. Dan apa yang dilakukan oleh si pengantin pria itu masih pakai baju pengantin. Mungkin dia lagi mau pergi ke tempat dia pernikahan. Langsung ditendang mobil yang serempet. Saudara dalam hidup kita nggak akan lepas dari serempetan dengan kiri kanan kita. Kita gak akan lepas dari masalah dengan kiri kanan kita. Tapi justru disitulah terlihat saudara.
Respon kita seperti apa? Kekuatan kita seperti apa? Di dalam Alkitab, semua tokoh kalau kita lihat, mereka pasti mengalami goncangan. Semua tokoh diuji sama Tuhan lewat yang namanya hantaman. Joshua, saudara terkasih, ketika Joshua harus masuk ke dalam tanah perjanjian, tinggal menyeberangi sungai Yordan, apa yang terjadi? Hantaman besar. Musa, senior pastornya dia, bapak rohaninya dia, meninggal dunia. Sekarang dia yang harus mimpin ini rakyat untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan di depan dia di dalam tanah perjanjian bukan bangsa yang manis-manis. Bangsa yang mungkin akan menolak mereka, yang akan memerangi mereka. Ini hantaman besar, saudara. Sehingga tentu saja waktu dihantam, setiap orang pasti hatinya bisa kecut. Pasti kita kaget pada saat masalah terjadi, kita bisa nangis. Kita sejenak bisa, aduh kok begini ya Tuhan. Tetapi Tuhan kasih nasihat kepada Joshua di dalam Joshua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pesan yang sama buat saudara semua. Anda sedang kena goncangan, jangan takut, jangan kecut hatimu. Kemanapun kita pergi di tengah-tengah goncangan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel beserta dengan kita. Yuk kasih tepuk tangan yang lebih double lagi dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, orang bilang ya tokoh Alkitab kalau pria lebih kuat, bagaimana dengan kita wanita? Saya mau katakan wanita juga kuat. Di dalam Alkitab juga banyak tokoh-tokoh wanita yang menghadapi goncangan, hantaman yang Tuhan izinkan dalam kehidupan mereka. Naomi, Ruth, kita tahu cerita Naomi. Pindah dari Bethlehem karena ada kelaparan di sana. Lalu dia pindah ke Moab. Punya 2 anak, saudara terkasih. Kemudian anak-anaknya menikah dengan wanita-wanita Moab. Suami meninggal, anak-anak meninggal. Kemudian apa yang terjadi? Dia mau pulang aja sekarang ke Bethlehem, saudara. Dan kemudian satu mantunya akhirnya tidak ikut dia. Tetapi Ruth, ini kan semua kena goncangan. Naomi kena goncangan, suami mati, anak mati. Ruth kena goncangan, suaminya mati. Sekarang mertuanya mau pergi ninggalin dia. Tapi responnya saudara, menunjukkan kekuatan batiniahnya. Ruth berkata, oh kemanapun engkau pergi, aku akan pergi. Siapapun Tuhanmu, aku itu pun akan menjadi Tuhan aku. Sehingga saudara terlihat justru waktu ada hantaman di dalam kehidupan. Saya waktu sekolah dulu, saya pernah sekolah di Amerika, saudara. Saya pernah tinggal di Amerika 8 tahun sebelum saya balik ke Indo. Satu kali Tuhan izinkan pada saat saya lagi subuh-subuh tidur di apartemen saya berdua dengan adik saya. Terjadi gempa bumi yang hebat sekali ya. Ini fotonya. Itu salah satu apartemen yang kira-kira jaraknya 15 menit dari rumah kami, dari apartemen kami, roboh. Itu tadinya tingkat 5, roboh jadi cuma 3 tingkat saudara. Jadi 2 tingkatnya rata sama tanah. Jam 5 pagi everybody, semua orang lagi tidur. Belum ada yang bangun istilahnya. Dan kita tahu kematiannya begitu banyak saat itu. Dan saudara itu hantaman yang gak main-main. Goncangannya besar sekali, skalanya 6,7. 6,7 itu besar saudara. Dan bukan cuma 2 detik berhenti. Itu ada sekitar 30 detik terus-terusan. Puji Tuhan apartemen kami gak kenapa-kenapa, tetapi barang-barang di apartemen saya tidak ada yang tersisa. TV hancur, semua piring hancur, semuanya hancur, saudara. Pajangan hancur semuanya, bahkan kulkas. Ya, itu bisa kebuka pintunya, semua isi kulkas saya hancur, nggak ada lagi di dalam kulkas, saking hebatnya. Bahkan saya ngebayangin, aduh kayaknya udah nih gedung bisa hancur, saudara terkasih. Dan kemudian saya berdua adik saya ingat kita ngumpet di kolong meja makan. Dan pada saat kami ngumpet berdua di situ, aftershocknya atau goncangan susulan, gempa susulannya sampai sore nggak berhenti dari subuh. Setiap berapa menit deret lagi. Pemerintah Amerika begitu cepat ya bekerja. Lalu mereka mulai bekerja dalam waktu beberapa saat setelah gempa. Oh ya jembatan juga roboh, ini juga deket tempat saya tinggal waktu itu yang menghubungkan tempat saya tinggal ke Los Angeles. Roboh saudara jembatannya. Dan di situ ada polisi pagi-pagi yang lagi mau tugas naik motor gede.
meninggal dunia karena jatuh ya, pas banget dia di situ. Singkat cerita saudara terkasih, pemerintah Amerika cepat sekali bergeraknya. Lalu mereka mulai meneliti setiap gedung. Diteliti setiap gedung-gedung dan saudara, gedung kami termasuk yang diteliti juga. Gedung kami mendapatkan label, warna labelnya adalah biru. Artinya aman untuk ditempati. Tidak perlu perbaikan, gedung yang kokoh, gedung yang baik. Kemudian saudara, teman saya, gedungnya retak-retak, beda apartemen. Lalu dia lapor dan dia katakan ya, bahwa saudara di gedung yang kedua itu warnanya kuning gedungnya dia. Artinya bisa ditempati tetapi hati-hati. Tapi ada yang ketiga yaitu label warna merah. Artinya gedung itu ini walaupun kelihatannya oke, tapi ini gedung kena gempa lagi pasti hancur. Saudara bagaimana dengan kita? Apa label kita? Kira-kira waktu saudara kena hantaman, apakah label kita warnanya biru, warnanya kuning, atau warnanya merah? Tapi saya yakin kita semua yang menyadari hal tersebut, kita mau belajar lagi untuk bisa tetap kuat menghadapi tantangan. Amin saudara. Gimana bisa kuat? Melekat sama Tuhan. Ayo, cuma dengan baca firman Tuhan kita jadi percaya janji-janji Tuhan. Makanan spiritual kita tuh firman Tuhan saudara. Kalau Anda gak pernah baca firman Tuhan, Anda malas baca firman Tuhan, berarti Anda sedang puasain spirit kita. Puasa seharian aja lemes. Apalagi 2 hari, apalagi seminggu, apalagi sebulan. Tidak heran, kena masalah langsung roboh. Hari ini saudara, yuk kita perkuat lagi ya dengan mendekat kepada Tuhan. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, kekuatan spiritual. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua saudara terkasih, kenapa Tuhan izinkan ada goncangan? Karena melalui goncangan hidup kita belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Justru Tuhan kasih kesempatan kepada kita lewat goncangan supaya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Berbuat baik pada saat orang berbuat baik kepada kita itu biasa. Tapi bisakah kita berbuat baik kepada orang yang ngejahatin kita? Bisakah kita mempraktekkan pengampunan pada saat orang lain ngejahatin hidup kita? Saudara, bersyukurlah kalau kita kena goncangan sekarang. Artinya apa yang udah kita pelajari di firman Tuhan, lewat core, pertemuan-pertemuan kelompok sel kita praktekin sekarang. Praktekin apa yang Tuhan suruh di dalam kehidupan. Kalau kita mulai praktekin firman Tuhan, sudah terkasih ya, pasti hasilnya akan luar biasa saudara. Saudara lihat kisah Ayub. Ayub juga dihantam masalah begitu luar biasa ya, hebat banget. Di awalnya dia masih bilang gini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Walaupun aku dicobai, aku akan tetap timbul seperti emas. Tapi kemudian ternyata hantamannya gak berhenti. Gak sembuh-sembuh, teman-temannya datang. Dan akhirnya apa? Akhirnya Ayub mulai goyah saudara. Dia mulai bersungut-sungut. Tapi kemudian pada satu saat dia sadar bahwa goncangan ini bukan untuk membuat dia justru kalah, tetapi goncangan untuk membuat dia semakin menang. Sehingga pada akhirnya di dalam Ayub 42 ayat 2 sampai 6 dia katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Akhirnya dia bilang, Tuhan, aku ngerti sekarang kenapa ada kehancuran. Karena seringkali rencanaku yang aku majukan. Saudara terkasih, mungkin Anda punya kehancuran di dalam bisnis. Mungkin Anda punya kehancuran sekarang di dalam keuangan. Mungkin Anda punya kehancuran di dalam rencana-rencana yang Anda bikin di dalam kehidupanmu. Tetapi percayalah, Tuhan izinkan rencana kita digagalkan. Kenapa? Karena ada rencana yang lebih baik, yaitu rencananya Tuhan untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Amin saudara, tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini kita lagi menyesali kenapa ya batal.
kenapa ya nggak diterima di perusahaan ini, kenapa ya nggak diterima ya di sekolah ini, kenapa ya nggak jadi married sama itu cowok ya kan, atau nggak jadi married sama itu cewek. Mungkin saudara, Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Karena rencana Tuhan selalu yang terbaik buat kita semua. Amin saudara. Jadi hari ini tetap praktekin firman Tuhan. Sekalipun orang ngejahatin kita. Suami istri ya biasanya paling sering kan terjadi gesekan. Karena suami istri itu adalah orang yang paling mencintai tetapi juga orang yang paling sering banget berantem saudara terkasih. Sering ada perbedaan pendapat, sering ada miskom saudara terkasih. Sering ada perkataan-perkataan yang menyakiti hati, tetapi gimana responnya? Karena kalau suami istri lagi mesra-mesraan ya udah kita nggak usah mengampuni, orang nggak ada yang diampunin. Tetapi pada saat hantaman terjadi, apa yang firman Tuhan suruh? Mari kita lihat Efesus 4 ayat 31 dan 32. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hilangkanlah segala perasaan sakit hati, dendam dan marah. Oh nggak ada ya? Ya udah saya baca aja ya. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Jangan lagi berteriak-teriak dan memaki-maki. Jangan lagi ada perasaan benci atau perasaan lain semacam itu. Sebaliknya, hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni sama seperti Allah pun mengampuni kalian melalui Kristus. Pegang ayat ini. Waktu kita disakiti, firman Tuhan bilang apa? Kita prakteknya firman Tuhan ya. Jangan praktek cara-cara dunia saudara. Praktekin apa yang Tuhan suruh. Tuhan suruh mengampuni, ya ampuni. Tuhan suruh jangan teriak-teriak, jangan marah-marah, jangan dendam, jangan sakit hati, jangan memaki, jangan membenci. Praktekin aja. Praktekin firman Tuhan tidak mudah, tetapi hasilnya luar biasa. Taat aja saudara, hasilnya melebihi apa yang kita harapkan saudara. Yang Tuhan sediakan selalu melebihi daripada doa-doa kita. Dalam pekerjaan saudara terkasih, mungkin kita dibedain sama bos kita. Yang lain dikasih kerjaan sedikit, kita dikasih kerjaan banyak. Kita dituntut banyak sama bos kita. Tetapi percayalah, praktekkan aja firman Tuhan. Firman Tuhan Yakobus 5 ayat 9 berkata, janganlah menggerutu dan saling menyalahkan. Jangan menggerutu kalau sudah dikasih kerjaan. Jangan menggerutu, jangan ngomel-ngomel sudah terkasih. Dan jangan saling menyalahkan. Supaya kalian tidak dihukum oleh Allah. Bersukacita aja. Dalam setiap tantangan kehidupan. Firman Tuhan ngajarin kita bersukacita. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, waktu kena hantaman, reaksinya gimana? Ngomel-ngomel, marah-marah, teriak-teriak? Atau tetap bisa belajar untuk bersukacita? Saat keadaan kita turun saudara, ekonomi turun, pekerjaan turun, bisnis sepi gak ada klien saudara terkasih. Apakah kita tetap bisa mengucap syukur sama Tuhan? Karena kita percaya kita lagi diuji sama Tuhan untuk bisa mempraktekkan firman Tuhan. Ucap syukur aja saudara terkasih ya. Nyanyi kalau perlu, menyembah Tuhan. Naikin lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Praktek untuk bersyukur. Bersyukur aja dalam segala keadaan. Nyanyi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Gitu kan. Udah praktekin aja saudara. Nyanyi karena waktu kita praktekin firman Tuhan. Kita nyanyi, kita itu lagi nyebutin firman Tuhan. Lagu-lagu gereja itu firman Tuhan loh saudara. Dan Yesaya bilang apa? Semua yang diucapkan firman Tuhan tidak akan ada yang kembali dengan sia-sia. Akan mengerjakan seperti apa yang diucapkan. Jadi waktu saudara nyanyi ya. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itu firman Tuhan. Waktu kita nyanyi itu Tuhan bekerja memberikan kekuatan bagi kita saudara. Sehingga kita kuat menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan. Tadi saya udah nyanyi 2 lagu bukan lagu NDC ya. Waduh ini lagi di NDC lagi sudah terkasih ya. Nyanyi lagu NDC yuk. Kuasamu terlebih. Gitu ada kan lagunya kan? Itu lagu NDC bukan? Kuasamu terlebih
besar. Terus Tuhanku terlebih besar. Terus tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Begitu nyanyi lagu NDC langsung pada tahu loh semuanya saudara. Tadi 2 lagu pertama pada bengong saudara terkasih ya. Tapi benar waktu kita nyanyi praktekin firman Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar. Tidak pernah terlambat janji Tuhan. Itu ada di dalam Alkitab saudara. Itu firman Tuhan. Dan waktu kita bisa nyanyi itu, spirit kita dibangkitkan. Sehingga sekalipun Anda hari ini masih menanti jawaban doa. Masalahnya belum beres. Tetapi kita percaya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Waktu Tuhan selalu yang terbaik, tepat pada waktunya Dia. Sehingga kita bisa berkata ya, lagu NDC lagi ya saudara terkasih ya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Terus lewati lembah air mata. Ambil nangis saudara nanya. Ku saksikan kemuliaannya dinyatakan. Tuh nyanyi terus saudara. Praktekin firman Tuhan, sembah Dia. Ucapkan syukur, justru di dalam masa sulit kita akan melihat iman kita diuji untuk tetap percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Amin saudara. Sehingga iman kita kuat. Tantangan boleh terjadi, tetapi pilihan kita tetap satu. Praktekkan firman Tuhan. Bukan praktekin apa yang dunia katakan. Bukan praktekin apa yang manusia lain kerjakan. Tetapi apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Itu saja yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan sekali lagi ya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga yang terakhir. Sudah terkasih kenapa Tuhan izinkan goncangan. Karena goncangan atau hantaman bukanlah akhir dari segalanya. Namun justru awal dari hal yang baru. Ada amin saudara? Ayub dihancurkan semuanya oleh Tuhan. Diambil semuanya harta bendanya. Anak-anaknya semuanya meninggal dunia pada hari yang sama bersamaan saudara terkasih. Tetapi apa yang terjadi saudara terkasih? Di dalam Ayub 42 ternyata Ayub pikir udah habis segala-galanya. Tetapi kata Tuhan bukan. Justru awal yang baru yang akan aku berikan kepadamu. Dan ini buktinya saudara. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Yaitu sesudah petaka. Lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Ya ini kan zaman dulu, kalau zaman sekarang mungkin gini, Ayub dapat 6.000 rumah, dapat 1.000 mobil BMW, dapat 1.000 motor gede, saudara terkasih ya. Dan dia juga mendapat 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan. Dan anak yang perempuan pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kezia, yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Dia bisa melihat anak-anak dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Ini kan wow saudara. Kalau saja Ayub berhenti di masa kesulitan dia dan mengikuti kata istrinya. Istrinya bilang apa? Kamu masih ngikutin Tuhan kamu setelah kamu dibeginiin sama Tuhan kamu? Kalau saja Ayub ikutin kata manusia, dia gak akan mendapatkan 2 kali lipat dalam hidupnya saudara. Hari ini sama, apapun yang saudara alami kehancuran dalam kehidupanmu, ini bukan titik. Ini justru awal karena Tuhan akan memberikan double portion, double berkat, double pemulihan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saya mendengar seorang ibu kesaksian. Satu kali saudara, dia punya anak umur 4 tahun. Dia punya anak 2, satu perempuan, satu laki-laki. Anaknya yang perempuan udah cukup gede, udah SD. Adiknya, anak yang keduanya adalah laki-laki umur 4 tahun. Lucu, menggemaskan, dia sayang banget sama anaknya. Lalu saudara, anaknya itu memelihara anak anabul ya, papis, anak anjing kecil. Jadi anaknya sering main-main dengan anak anjingnya. Ternyata saudara terkasih, anak anjingnya itu masuk ke kolong mobil di garasi. Lalu si anaknya dia yang umur 4 tahun mengejar anabulnya.
lalu main di bawah kolong mobil saudara ya, di belakang ban belakang. Kemudian supirnya pas mau pergi tidak lihat anak itu ada di sana. Langsung mobilnya Fortuner, supirnya nyalain, supirnya mundur, keletek saudara terkasih. Anaknya kelindes. Langsung dibawa, ibunya lagi tidur, susternya teriak panggil ibunya, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit saudara terkasih, ternyata tidak bisa diselamatkan, anaknya meninggal dunia. Dan mamanya berpikir itu adalah akhir dari segala-galanya. Mamanya stres, mamanya depresi saudara terkasih. Saya bisa ngerti ya kalau kita dihantam dengan masalah besar, kita juga manusia biasa ya saudara terkasih. Sering juga diantara kita yang mungkin stres, kita mungkin panik, kita khawatir, kita takut. Saya ngerti saudara, kita bisa lalui semuanya itu. Dan kemudian ibu ini juga sama. Sampai setiap hari dia harus ke kuburan anaknya, bawa ember, bawa sikat. Setiap hari disikatin kuburan anaknya. Sampai supirnya bilang pulang bu, supirnya udah gak kerja lagi, udah supir yang lain. Kemudian pulang bu, kemudian dia gak mau pulang ya, sampai disusulin sama suaminya, sampai harus digotong untuk pulang. Dia gak mau pulang, dia mau bertenda saudara. Dia bilang beliin saya tenda, saya mau di sini. Berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sampai kemudian dibawa ke dokter jiwa, ditolong, didoakan juga, teman-teman gerejanya doakan juga. Sampai akhirnya dia bisa melalui hal tersebut saudara. Pulih, kenapa? Karena dekat dengan Tuhan. Apa yang dia pikir akhir dari segalanya, ternyata itu adalah awal dari sebuah hal yang baru. Tahun depannya Tuhan izinkan dia hamil lagi, melahirkan lagi seorang anak laki-laki yang tidak ada bedanya saudara. Dengan anak dia yang meninggal dunia. Mirip dia bilang sampai tangan-tangannya, jari-jarinya semua sama. Bedanya apa? Anaknya yang pertama ketika lahir ada kelainan di ususnya. Sehingga waktu makan sedikit muntah, makan sedikit muntah. Anak yang kedua sehat luar biasa. Dan dia berkata ternyata Tuhan izinkan dibawa ke surga, diperbaiki. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saudara, kita bukan ada di tempat yang akhir. Apapun yang saudara sedang alami dalam kehidupan, inilah awal yang baru buat kehidupan kita. Saya masih ada 2 menit untuk penutup. Sudah tahu burung Raja Wali? Burung Raja Wali adalah burung yang bisa memiliki usia sampai 70 tahun lebih saudara. Burung yang sangat kuat ya, burung yang panjang umur luar biasa saudara terkasih. Tetapi pada saat dia berusia 40 tahun, setengah dari hidupnya, dia harus bikin keputusan besar. Keputusannya apa? Adalah untuk mentransformasi, menjalani satu transformasi yang menyakitkan supaya dia bisa panjang umur sampai umur 70 lebih, atau dia berhenti aja sampai di situ. Dia gak mau melakukan proses transformasi dan dia akan mati di umur 40. Apa yang terjadi pada saat proses transformasi? Sesuatu yang sangat berat. Dia harus pergi ke puncak Bukit Karang, saudara, atau Gunung Karang. Dia harus ada di sana menyendiri, dan apa yang harus dia lakukan? Dia harus mematuk-matuk karang untuk mematahkan yang namanya patuknya dia. Bukan satu hal yang mudah, sakit sekali saudara terkasih. Kemudian dia lakukan itu supaya patah patuknya. Karena paruhnya akan muncul paruh yang baru. Kemudian bukan itu aja saudara terkasih. Dia harus mencabut satu persatu akarnya dia. Dia harus cabut, saudara, aduh kuku kita kecabut, kena dikit aja sakit banget kan saudara. Saudara pernah kan kayak kukunya, aduh kegunting kedalaman sakit, dia harus cabutin semuanya. Sakit saudara. Tetapi itu proses yang harus dia jalani dalam kehidupan. Kemudian dia harus cabutin bulunya saudara. Dia cabutin satu-satu bulunya, karena bulunya harus habis semuanya. Paruhnya harus hilang semua. Cakarnya harus hilang semua. Dan kemudian dia menunggu di bawah sinar matahari selama 5 bulan. Sampai akhirnya bulu-bulu baru sudah mulai tumbuh. Paruhnya mulai tumbuh. Cakarnya mulai tumbuh. Dan kemudian dia terbang untuk menjalani kehidupan setengahnya lagi ke depan. 30-40 tahun ke depan. Saudara, hidup kita belum berakhir hanya karena satu masalah besar. Percayalah, masalah besar kita justru awal yang baru. Ada sesuatu yang hebat yang akan Tuhan kerjakan di depan kita. Ada amin saudara? Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. 3 hal pada saat masalah terjadi. Yang pertama, supaya kita bisa mengukur kekuatan batiniah kita.
Yang kedua, supaya kita bisa praktekin firman Tuhan. Dan yang ketiga, supaya kita bisa mengerti Tuhan udah siapkan sesuatu yang baru bagi kehidupan. Yang percaya katakan, amin.